أثيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Pokok pembahasan di At-Tanzil Juz 3 berikutnya adalah pengenalan cara membaca lam alif. Cara membaca lam alif. Di sini ada dua bagian, di bagian kanan dan di bagian kiri. Jadi cara mengenalkannya di atas garis putus-putus ini oleh seorang guru. Ditunjuk dulu di yang paling kiri ini. Kalau ada yang seperti ini nak, maka cara bacanya ini lam, ini hamzah. Jadi langsung ke kanan. Minal amri. Jadi yang pertama lam sukun, yang kedua hamzah. Jadi dibaca minal amri. Ini sama dibaca fil a. Ini cara bacanya fil a. Fil am wali. Ini sama juga. Jadi yang pertama lam sukun, yang kedua hamzah. Al islamu. Jadi cara bacanya ini ya seperti di kanan ini. Cara bacanya yang kiri ini seperti di kanan ini. Terus sampai selesai ini. Wal auladih. Jadi anak didik itu bisa membedakan antara lam dengan hamzah. Bunyi lam sukun dan bunyi hamzah pada lam alif ini. Jadi tidak dibaca lam semua, tidak dikira hamzah semua, atau tidak dikira atau tidak dibaca terbalik. Misalnya yang pertama dikira hamzah, yang kedua dikira lam misalnya. Ini harus betul-betul dipastikan. Setelah dikira cukup, langsung praktek di bawah garis putus-putus, disuruh baca. Waladarul akhirati khalaifah fil ardi. Diacak boleh, disuruh baca semua. Wala tamshi fil ardi marahan. Meskipun seperti putus-putus, yang penting pokok pembahasan yang sudah dilalui tercapai semua. Setelah dirasa mampu, pindah pada halaman berikutnya, halaman 16. Disuruh baca, ini tugasnya anak didik. Hal ataka hadithul ghashiyati wa idzal wuhushu husyirat. Terus disuruh baca wala yuthiqu wathaqahu ahadun. Setelah selesai semuanya, di bawah garis paling bawah itu adalah pengenalan waw sukun. Ini ya sukun. Jadi kalau a ada waw sukun bunyinya au. Kalau ya sukun, kalau a ada ya sukun bunyinya ai. Begitu. Ini waw sukun, ya sukun begitu. Setelah dirasa cukup, pindah pada halaman berikutnya, halaman 17. Ini pengenalan bunyi ya sukun yang didahului harkat fathah.
Jadi kalau tadi itu pengenalan bunyi di lam alif. Jadi yang pertama lam, yang kedua hamzah. Sekarang pengenalan bunyi ya sukun yang terletak setelah harakat fathah. Jadi ini kalau seperti ini dibaca aina, kaifa, alaika, alaina, terus semuanya dicontohkan oleh pendidik. Setelah dirasa cukup, baru memerintahkan anak didik untuk membaca di bawah garis putus-putus itu sambil diawasi dan diperhatikan oleh pendidik. Ainama takunu, kaifa khuliqat, ma baina aydihim, salamun alaikum, kaidi matinun. Jadi yang bunyi ke ya ai, kai jika terletak setelah harakat fathah. Jika terletak setelah harakat kasrah panjang seperti kaidi. Takutnya nanti dibaca kaidi, itu salah juga. Jadi pastikan kalau didahului harakat fathah. Di awal kan sudah dikenalkan harakat itu. Sudah dikenalkan sebelumnya. Setelah dirasa cukup dan mampu, pindah pada halaman 18. Halaman 18. Ini tugasnya anak didik. Wa ilal jibali kaifa nusibat, laisatil yahudu. Ini juga harus diperhatikan, bukan cuma bunyi ya sukun terletak setelah harakat fathah, tapi juga al-ta'rifnya. Lil kafirina laisa lahu dafi'un. Nah, setelah dirasa cukup, di bawah garis ini pengenalan bunyi fawatihus suwar lagi. Alif, lam, mim, ra tetap karena belum ada harakat dan belum ada tandanya. Alif, lam, mim, sad, ya, sin, ta, sin, mim. Sesekali disoalkan ini apa, coba diikuti begitu. Ini apa begitu boleh, atau disuruh ikuti boleh pada bacaan pengenalan fawatihus suwar itu. Setelah dirasa cukup dan dianggap mampu, pindah pada halaman 19. Ini tetap tugasnya anak didik. Kaifa sutihat ghairu mamnunin, laisa alaikum walaqad istafainahu. Dirasa cukup di bawah garis, paling bawah pengenalan juga fawatihus suwar. Ha, mim. Sebelum ada harakatnya tetap dibaca seperti huruf hijaiyahnya. Ain, sin, qaf. Tidak usah panjang-panjang, cukup begitu satu harakat. Alif, lam, mim, sad. Kaf, ha, ya, ain, sad. Karena belum ada harakat dan tandanya untuk dibaca panjang. Baru pindah setelah dirasa cukup dan mampu, pindah pada halaman berikutnya, halaman 20. Suruh baca lagi. Bal humul yawma mustaslimuna. Jadi harus betul-betul tercapai pokok pembahasan yang sebelumnya, seperti bunyi al-ta'rif, seperti waw sukun ketika didahului harakat fathah, ini yauma. Laisa lahu dafi'un, aina ma suqifu,
Setelah dirasa cukup, di bawah garis paling bawah itu pengenalan huruf sukun, waw sukun, iya sukun, ra sukun, waw sukun, iya sukun, ra sukun, mim sukun. Jadi sukun, pengenalan huruf yang sukun ini. Jadi sukun ini, waw sukun, iya sukun, ra sukun, begitu. Jadi kalau ada seperti ini namanya sukun. Pastikan bahwa semuanya itu tercapai. Pastikan bahwa anak didik itu betul-betul faham, betul-betul bisa menguasai pada pokok pembahasan yang telah disampaikan. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.